Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah mudah-mudahan sehat semua. Kali ini kita akan coba mendiskusikan atau sharing tentang model penelitian Research and Development, jadi model R&D. Oke, saya akan share tulisan terkait dengan model-model R&D, slide ya. Slide yang jadi model-model R&D itu banyak ya, banyak model. Nah, saya mungkin akan share beberapa. Salah satu di antaranya adalah model Brock and Gold gitu ya. Jadi model ini banyak juga dikembangkan dalam mengembangkan produk ya, dalam dunia pendidikan. Jadi agak lebih banyak tahapannya, tapi ini menunjukkan langkah yang detail. Jadi diawali dengan preliminary research, artinya kita perlu mengumpulkan data dan informasi yang menjustifikasi apakah produk yang kita kembangkan ini adalah sesuatu produk yang memang diperlukan, gitu ya, dibutuhkan. Jadi mungkin semisal need assessment, gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah setelah mengumpulkan data, ya, research and collection preliminary research planning, jadi langsung melakukan riset-riset yang terkait dengan persoalan yang kita temukan. Nah, lalulah setelah itu kita mulai merumuskan atau mengembangkan sebuah produk hasil dari temuan-temuan awal yang yang sudah kita temukan. Jadi misalnya kalau teman-teman melihat persoalan yang ada di dalam kelas, ternyata misalnya kesulitan siswa dalam mengakses sumber belajar, lalu di sana siswa membutuhkan bahan ajar yang digunakan untuk membuat pembelajaran itu lebih efektif, maka di sanalah kita menemukan ya need assessment. Jadi kita perlu menyiapkan misalnya mungkin entah bahan ajar berupa modul atau bahan ajar berupa slide ya ataupun yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan tempat kita research. Lalu kita mengembangkan modul itu misalnya sebuah bahan ajar, maka itulah early product development. Jadi kita menyusun bahan ajar tersebut, tentu bahan ajar yang disesuaikan dengan kompetensi-kompetensi apa yang perlu dikuasai oleh siswa, atau alat-alat evaluasi apa saja yang cocok, yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi memang tidak terlepas dari konteks pembelajaran kalau dalam dunia pendidikan, karena apa-apa yang dilakukan adalah untuk mencapai efektivitas dalam pembelajaran. Lalu setelah produknya itu terlihat, sudah disusun, sudah didesain menyesuaikan dengan kebutuhan, sudah menganalisis kompetensi-kompetensi yang diperlukan, ya, materi-materinya yang sesuai, ya, maka berikutnya adalah expert validation. Jadi produk yang kita buat itu belum tentu belum bisa langsung digunakan. Jadi kita perlu untuk melakukan validasi kepada expert, ya, kepada ahli, ya. Jadi kita perlu ada expert judgment yang menetapkan bahwa ini tuh perlu diperbaiki atau ini sudah bagus atau belum, gitu ya. Itu namanya di bagian expert validation. Lalu berikutnya setelah expert validation kan kita juga ada masukan-masukan dari para expert itu, maka itulah yang dinamakan product revision. Jadi kita punya satu produk yang tadi kita membuat awalnya sepertinya misalnya fontnya udah cukup segini, misalnya tata letaknya udah oke, ataupun kontennya, susunannya sudah oke, tapi ternyata ada masukan dari para ahli harus menyisipkan A, B, atau C, dan lain sebagainya, maka kita di sanalah mengevaluasi produk kita yang awal ini, ya, lalu dibuatlah revisi. Nah, setelah revisi sesuai dengan masukan-masukan dari para experts, ya, para ahli, maka teman-teman bisa masuk ke sini, early test. Jadi kalau itu produk ditujukan kepada siswa dalam pembelajaran, maka
kita mulailah menguji cobakan kepada siswa yang memang menjadi target kita dalam pembelajaran tersebut. Misalnya mungkin tentu dalam jumlah kecil, mulai dari bagaimana memanfaatkan modul yang kita siapkan tadi, lalu bagaimana mereka mengevaluasi hasil penguasaan atau materi yang mereka pelajari. Nah, nanti juga dari sana kita mulai juga mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan hasil dari sebuah early test atau uji coba ya. Maka disinilah masuk ke dalam product revision. Jadi ini mungkin udah satu revisi, lalu masuk lagi ke revisi kedua ya berdasarkan hasil tes. Kalau ini revisi pertama berdasarkan masukan secara kualitatif dari expert ya. Kalau ini bisa saja dalam bentuk konteks kuantitatif, misalnya menguji coba dalam sebuah eksperimen ataupun yang lainnya ya. Nah, setelah itu barulah kita bisa melakukan field test, artinya tes yang lebih luas lagi terhadap produk yang sudah direvisi. Nah, maka kalau sudah masuk ke sana, artinya itu produk sudah final product revision. Kalau memang masih ada perlu masukan dari, kan kalau ini konteksnya dalam yang small, ini mungkin yang large, mungkin akan berbeda hasilnya, maka memungkinkan di sini ada namanya revision. Jadi final product revision. Oke, setelah itu kita bisa mendeseminasikan pada tempat-tempat yang lebih luas ya. Tapi biasanya dalam riset-riset misalnya skripsi saya lihat ya, mereka sudah menyusun produk, lalu expert judgment, lalu diuji coba pada skup kecil, lalu pada skup lebih besar, cukuplah sampai di sini. Karena kalau dilanjutkan ke dissemination bisa jadi lulusnya kelamaan ya, karena harus menguji coba lebih lagi. Jadi teman-teman bisa membatasi, tapi nggak mungkin membatasi sebuah produk sampai sini ya, hanya menyusun produk sendiri, versi sendiri, yang nggak mungkin gitu ya, karena benar sendiri, salah sendiri ya udahlah nggak usah diapa-apakan, buat sendiri saja. Kalau putus di bagian early product development ya, jadi nggak mungkin karena kita membuat sesuatu diperuntukkan untuk orang lain, maka kita juga perlu mempertimbangkan pendapat-pendapat orang lain untuk kesempurnaan produk yang kita buat. Jadi tahapan ini sudah hal yang prinsip gitu ya di dalam pengembangan riset R&D. Ada masukan dari para ahli, ada masukan dari konteks ketika itu diimplementasi. Nah, ini juga menurut saya ketika melihat model-model yang lain itu ada kesamaan prinsip, tapi mereka bisa juga memangkas tahapan yang lebih singkat. Tapi prinsipnya sama ya. Ketika produk itu akan kita kembangkan, kita harus berawal dari need assessment atau berawal dari based on research gitu ya, berasal dari kebutuhan-kebutuhan lapangan dan berdasarkan hasil-hasil riset yang kita temui di lapangan ya. Lalu dikembangkanlah produk atau didesain lalu develop gitu ya. Lalu dilakukanlah penilaian ya, karena produk yang kita buatan tidak mungkin benar menurut kita sendiri ya, harus dipertimbangkan juga pendapat-pendapat ahli. Oke, baik, itu untuk model pertama ya. Di sini saya kutip juga research and development model Brook and Gold. Oke. Keep ya satu. Baik, berikutnya ada satu model lagi adalah saya kira ini juga model Brook and Gold. Saya dapatkan dari Sugiono ya, buku penelitian, metode penelitian. Kurang lebih mungkin teman-teman bisa menyimak ya. Ini kan dalam bahasa Indonesia, konteksnya mungkin mengacu ke Brook and Gold. Mulai dari ini kan potensi dan masalah ya. Jadi apa-apa yang bisa dikembangkan, terus masalahnya apa, lalu collect data ya, desain produk gitu kan yang tadi ya, didesain produk, dibuatlah perancangan produknya, lalu melakukan validasi produk, artinya produknya rancangannya sudah ada produknya. Lalu divalidasi, lalu direvisi kan. Ya, ini tadi kan revision product berdasarkan judgment ya, expert validation. Kalau di sini kan validasi desain, tentu validasi desain itu oleh expert. Yang berikutnya adalah uji coba. Kalau ini saya lihat uji coba produk. Kalau yang tadi apa?
early test, oke, and then udah ada hasil dari early test kan ada revisi, berarti masuk lagi ke produk revision, ya revisi produk. Lalu di sini ada apa? Ya, setelah early test ada uji coba berikutnya ya, field test ya di lapangan yang sebenarnya. Ini uji coba pemakaian, lalu ada revisi, ya lalu ada produk massal. Kalau ini mungkin dissemination. Saya kira masih sejalan ya kalau yang di tulisan ini. Baik, yang berikutnya ini mungkin agak lebih singkat tahapannya, namanya model AD. Ya, what means AD? AD itu adalah analyze, D-nya adalah design, berikutnya adalah development, I-nya adalah implementation, and then the last I itu adalah evaluation. Kenapa evaluasinya tidak ada di sini? Jadi maksudnya evaluasi itu ada di tengah-tengah dan dia bisa melihat, mengevaluasi pada setiap tahapan ini. Ya, jadi contoh ketika kita mau mulai melakukan pengembangan produk, maka diawali dengan analisis lapangan, analisis yang konteks kita kembangkan itu apa, terus kebutuhan mereka itu apa. Jadi tidak lepas dari penelitian awal ya atau need assessment ya, mengumpulkan data-data informasi lalu kita menilainya apa sih kebutuhan yang sesungguhnya diperlukan gitu ya, yang tadi seperti kita udah bahas. Lalu berikutnya masuk ke dalam desain gitu ya. Dalam tahap ini juga kita mencermati betul, kalau dalam pembelajaran kan kita harus tahu juga, tidak langsung asal mengembangkan produk tapi harus memahami, mengidentifikasi kompetensi apa yang diperlukan oleh siswa yang menjadi sasaran subjek risetnya. Berikutnya adalah desain, mendesain dari apa yang diperlukan. Lalu desain itu dalam arti ya mulai kalau tadi mengidentifikasi kebutuhan dan lain sebagainya, ketemulah ini modelnya seperti ini dan kebutuhannya ini, lalu disusun ya. Disusun draft-draftnya, ya misalnya evaluasi bentuknya seperti apa, terus ruang lingkupnya sampai mana materinya, kompetensi yang akan kita berikan itu kompetensi sampai mana juga ya, itu mulai di sini, didesain, lalu mulailah dikembangkan. Dikembangkan itu dalam arti sudah menunjukkan fisik produknya, jadi sudah tersusun dengan baik ya di develop. Lalu setelah di develop ini artinya di sini ketika mengembangkan produk yang sudah jadi itu bukan berarti sudah fix. Maka di sini perlu ada yang tadi apa? Expert validation. Harus ada penilaian ahli di dalam pengembangan yang kita punya. Gitu. Jadi prototipenya sudah jadi, misalnya modelnya sudah ada, sudah terlihat, lalu produknya sudah ada, maka diuji coba di sini. Diuji coba itu dalam arti meminta penilaian kepada judgment expert. Lalu setelah berikutnya baru masuk ke konteks di lapangannya, ke siswanya ya, diimplementasikan. Kalau itu dalam sebuah pembelajaran ya memang harus dalam sebuah pembelajaran kita terapkan bagaimana penggunaan modul tersebut gitu ya, bagaimana efektivitasnya, hasilnya dan lain sebagainya. Ini di tahap implementasi. Nah, ketika tahap implementasi pun di sini ada evaluasi kan, seperti apa hasilnya. Di dalam pengembangan ini pun ada evaluasi ya, seperti apa masukan dari para ahli. Gitu. Jadi semuanya harus ada evaluasi di sini. Oke. Jadi ini tahapan ED ya, gampang diingat, analyze, design, develop, implement dan evaluation. Ini rinciannya. Mungkin saya perlu share bahan ini nanti di apa ya, di blog lah ya, atau di tulisan di tempat yang lain. Jadi akan saya berikan tautan linknya. Oke, saya tidak jelaskan ulang ya. Berikutnya adalah terakhir ini ya, 3 aja dulu. 4D model. Jadi ada tadi AD, kalau sekarang hanya D saja tapi ada 4 D-nya ya. D define, D design, D develop, D disseminate. Ya, D disseminate. Jadi ada 4 D. D-nya pertama adalah define, artinya pengidentifikasian atau pendefinisian. Pokoknya tahap awal itu harus jelas di define dulu. Apa sih
perlunya kita membuat produk ini, apa benar produk ini dibutuhkan, apa bedanya dengan produk yang sudah ada, apa-apa saja yang mau dikembangkan, harus didefinisikan dengan jelas. Ini di sini, define. Lalu berikutnya kalau oke, klik, ya lanjut ke berikutnya adalah desain. Ya, jadi kita menentukan apa yang diperlukan. Oh, ternyata software. Misalnya software pembelajaran. Oke, maka kita bisa membuat software. Atau media. Media, melihat dari konteks keperluan dan lain sebagainya ini diperlukanlah media pembelajaran. Maka ini didesainlah medianya seperti apa. Itu ya, kita buat medianya sesuai dengan masukan-masukan waktu tahapan awal. Berikutnya adalah ada wujud fisik media itu. Lalu media itu dinilai oleh siapa tadi? Ahli, ya, expert validation. Nah, di dalam expert validation juga dilanjutkan ke uji coba di lapangan. Ya, nah, ini juga ada tahap berikutnya adalah disseminate. Ya, kalau di sini dibilang uji coba, tapi menurut saya disseminate itu adalah lebih kepada penyebar luasan lebih luas lagi dari produk yang sudah dikembangkan. Oke, ini pun ada tahapan tulisannya, jadi saya mungkin tidak menjelaskan lebih dalam. Pada intinya, teman-teman punya wawasan terkait dengan model R&D itu banyak ya, tidak hanya broke and go dengan tahapan yang rinci dan detail tadi, tapi juga teman-teman punya tahapan yang lebih singkat, walaupun singkat tetap di dalamnya sebenarnya ada prinsip di mana produk yang dikembangkan itu adalah hasil dari sebuah analisis di lapangan, analisis kebutuhan berdasarkan hasil riset, pengumpulan data yang benar gitu ya. Yang kedua ada prinsip bahwa di mana produk yang dikembangkan itu perlu mendapatkan validasi daripada expert gitu ya. Yang kemudian produk yang kita kembangkan pun harus juga mendapatkan masukan dari apa yang sebenarnya diterapkan. Artinya dari para siswa itu sendiri. Kalau kita misalnya pengembangan produk itu diperuntukkan untuk siswa, maka harus mendapatkan masukan dari para siswa. Jadi itu terkait dengan model research and development. Selebihnya sebetulnya masih banyak yang lainnya. Mungkin keterbatasan ini saya sebutkan 3 model. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengeksplor lagi lebih detail atau menguji coba dalam sebuah riset, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi dalam mengembangkan produk. Ya, pengenaan produk dalam hal ini adalah pembelajaran ataupun pendidikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.